Halo, perkenalkan, nama saya Ragil Triyuniarti, identitas tim KKN Strip PPM UGM Unit 2021 Strip JT078, Subunit 1 Margoyoso. Desa tanggap bencana. Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Gerakan tanah atau longsor merupakan salah satu proses geologi yang terjadi akibat interaksi beberapa kondisi seperti geomorfologi, struktur geologi, hidrogeologi, dan tata guna lahan. Tanah longsor yang sering terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan. Adapun faktor-faktor penyebab longsoran yang sering terjadi adalah bertambahnya beban pada lereng seperti bangunan, beban dinamis yang disebabkan tiupan angin dan pohon-pohon, penggalian atau pemotongan kaki lereng. Longsoran akibat penggalian kaki lereng dapat mengurangi tekanan overburden, sehingga tanah atau batuan mengembang dan kuat gesernya turun. Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng. Banyak kejadian longsoran dipicu oleh penggalian lereng untuk jalan raya, jalan rel, dan pembangunan di atas lereng. Perubahan posisi muka air secara cepat, rapid drawdown, pada sungai, bendungan, dan lain-lain. Tekanan lateral yang diakibatkan oleh air, terutama air hujan. Hujan pemicu gerakan tanah adalah hujan yang mempunyai curah tertentu dan berlangsung selama periode waktu tertentu. Getaran atau gempa bumi. Getaran atau gempa bumi menyebabkan terjadinya liquefaction pada pasir atau danau longgar yang jenuh air. Faktor-faktor penyebab longsor. Lokasi-lokasi yang rawan longsor umumnya dipengaruhi oleh kondisi geometri lokasi, pola drainase, dan kondisi geologi lokal atau kondisi tanah atau batuan. Lereng di sisi jalan. Lereng bekas galian badan jalan merupakan lokasi yang rawan longsor. Kaki lereng di sepanjang galian sangat mudah tergerus air sehingga menghilangkan dukungan tanah terhadap longsoran. Lereng yang terjal. Menurut Karnawati, lereng dengan kemiringan lebih dari 400 sangat rentan terhadap longsor. Lereng terjal yang banyak batuan lepas sangat berbahaya, terutama bagi kendaraan yang melintas di bawahnya. Buruknya sistem drainase. Tidak berfungsinya drainase dengan baik akan memicu aliran air kemana-mana. Air akan berusaha mencari tempat yang lebih rendah, dan sebagian akan berinfiltrasi ke dalam tanah, dan tanah dapat menjenuhkan dengan menggunakan tanah timbunan dan tanah pondasi jalan yang dapat berakibat rusaknya konstruksi. Muka air tanah memotong lereng. Air tanah yang memotong lereng akan menimbulkan munculnya mata air pada daerah ini. Mata air ini diakibatkan oleh terakumulasinya air yang berinfiltrasi ke dalam lereng yang akan menggunakan tanah atau bantuan pembentuk lereng. Tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Munculnya retak-retak dan kerutan-kerutan di permukaan lereng, patahnya pipa dan tiang listrik, miringnya pepohonan, perkerasan jalan yang terletak pada timbunan mengalami amblas, hilangnya kelurusan dari fondasi bangunan, tembok bangunan retak-retak, dinding penahan tanah retak serta miring ke depan. Tindakan kesiapsiagaan tanah longsor yang dapat dilakukan meliputi: sebelum terjadi longsor, melakukan pendidikan dan latihan mitigasi bencana tanah longsor, mencatat nomor-nomor telepon penting seperti nomor telepon semua anggota keluarga, rumah sakit, kantor polisi, pemadam kebakaran, dan lembaga kebencanaan. Membuat deteksi dini bahaya tanah longsor dengan cara mengamati tingkat curah hujan dan memeriksa stabilitas lereng secara berkala. Mewaspadai tanda dan gejala tanah longsor dan bahaya yang menyertai tanah longsor, yaitu banjir, aliran material, dan kebakaran. Saat terjadi longsor, segera menghubungi aparat pemerintah atau petugas yang berwenang untuk melakukan penanggulangan bencana tanah longsor. Segera keluar rumah atau gedung dan berlindung di tempat yang aman.
Jika tidak memungkinkan keluar dari rumah, lingkarkan tangan dan tubuh seperti bola untuk melindungi kepala agar tidak tertimpa atap. Melakukan tindakan tanggap darurat seperti memberi pertolongan, evakuasi, mendengarkan informasi. Setelah terjadi longsor. Setelah bencana tanah longsor terjadi, tindakan yang seharusnya dilakukan adalah melakukan perbaikan dan pemulihan, antara lain memberi bantuan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, dan pemulihan. Yang harus dihindari agar tidak terjadi tanah longsor. Mendirikan bangunan di atas lereng rawan tanah longsor, melakukan penggalian di sekitar lereng rawan longsor, menebang pohon sembarangan di sekitar lereng rawan tanah longsor, menimbun material seperti tanah, pasir, batu di lereng yang rawan longsor. Thank you for watching.